Halo, perkenalkan nama saya Fadila Pianasari, mahasiswa PPG Prajabatan PGSD 2020 di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Sebelum memulai pembelajaran, pastikan kalian sudah mengunduh materi pembelajaran, lembar kerja peserta didik 1 dan 2, kemudian lembar refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Luar biasa, semoga anak-anak ibu selalu sehat ya. Udah sarapan belum? Ayo, jangan lupa ya untuk selalu sarapan agar kalian bertenaga ketika mengikuti pembelajaran. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang ingin memimpin doa? Oke, sepertinya Mbak Atika ingin memimpin doa ya. Silahkan Mbak Atika. Ayo anak-anak, sikap siap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Atika. Anak-anak jangan lupa juga untuk selalu berdoa sebelum memulai kegiatan, agar kegiatan kita lebih diberkahi oleh Tuhan. Anak-anak, apakah kalian sudah melakukan absensi? Ayo, jangan lupa untuk melakukan absensi online dengan link. Oke anak-anak? Bagaimana? Anak-anak ibu pasti sudah melakukan absensi online bukan? Oke, terima kasih anak-anak. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan literasi. Di kegiatan literasi ini, anak-anak diminta untuk membaca bacaan mengenai teks eksplanasi, boleh melalui media cetak seperti koran ataupun melalui media elektronik, misalnya internet. Nah, anak-anak diminta untuk membaca bacaan cukup satu bacaan saja. Ibu beri waktu 5 menit, apakah cukup? Oke, silahkan membaca bacaan tersebut anak-anak. Jangan lupa, nanti ibu akan menanyakan bacaan apa yang sudah kalian baca. Bagaimana anak-anak, apakah sudah selesai membacanya? Baik, sepertinya sudah selesai ya. Tadi siapa yang membaca melalui media cetak? Oke, Mas Fajar membaca melalui media cetak apa? Oh, koran. Apa yang Mas Fajar baca? Mengenai bencana banjir. Karena apa itu bencana banjir terjadi? Oh, karena hujan terus-menerus. Kemudian, karena ada gorong-gorong yang tersumbat. Oke, ada yang membaca melalui media elektronik? Oke, Mas Deta. Membaca apa? Oh, mengenai virus corona. Anak-anak, virus corona ini masih meluas terus ya. Anak-anak harus menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, jangan lupa cuci tangan, dan memakai masker. Oke, anak-anak, kemarin kita sudah belajar mengenai tema 6, subtema 1, pembelajaran kedua, yaitu teks eksplanasi dan teks eksplanasi dan cara meringkas. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, masih pembelajaran kedua, tetapi ini merupakan pertemuan kedua. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar meringkas teks eksplanasi dan membuat teks eksplanasi. Kemudian nanti kegiatan kita, anak-anak menyimak video dan sebuah teks. Kemudian anak-anak diminta mengerjakan LKPD secara kelompok dan individu. Kemudian nanti anak-anak akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kalian. Nah, dengan kegiatan-kegiatan nanti, diharapkan anak-anak dapat meringkas teks eksplanasi, membuat teks eksplanasi, dan mempresentasikan teks eksplanasi dengan benar dan teliti. Anak-anak, agar kita bersemangat dalam pembelajaran hari ini, Ibu meminta anak-anak untuk menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Apakah anak-anak tahu?
Oke, sepertinya tahu semua ya. Dalam hitungan ketiga, mari kita mulai bernyanyinya. 1, 2, 3. Wah, tadi Ibu lihat anak-anak ini bernyanyinya bersemangat sekali ya. Anak-anak, para pahlawan saja semangat dalam melawan penjajah, maka kalian juga harus bersemangat dalam belajar. Nah, anak-anak, agar lebih bersemangat lagi, mari kita lakukan tepuk semangat. Masih ingat? Oke, Ibu beri contohnya lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Dalam hitungan ketiga, Ibu minta anak-anak untuk melakukan tepuk semangat. 1, 2, 3. Luar biasa anak-anak, Ibu sangat bersemangat. Anak-anak, kegiatan selanjutnya, anak-anak diminta untuk mengamati video mengenai gunung meletus dan mengamati sebuah gambar. Nah, anak-anak, sekarang silahkan simak video berikut. Begini
Inilah kondisi Merapi beberapa saat sebelum meletus pada pukul 10.06 pagi tadi. Merapi terlihat tenang, dengan awan putih berkapasitas ringan menggelayut di puncaknya. Beberapa saat kemudian, pukul 10.06, Merapi kembali meletus hebat. Warga tampak panik dan mereka segera menyelamatkan diri untuk segera turun berada di kawasan zona aman. Dan nampak sekali awan panas ini luas sekali daerah cakupannya. Dan jarak kami berada saat ini kurang lebih sekitar 4 km dari puncak Merapi. Pemirsa, yang Anda saksikan di belakang saya ini adalah gumpalan awan panas. Merapi kembali meletus kurang lebih 2 menit yang lalu sekitar pukul 10.06. Dan beginilah kondisi di kawasan Bale Rantai, pemirsa. Bau sulfatara pun masih tercium pekat. Hawa panas juga masih menyengat. Bahkan kami pun harus berhati-hati dalam melangkah, karena debu yang kami injak adalah material magma. Ya. Pemirsa, ini adalah salah satu rumah warga di kawasan Cakringan Sleman, di mana letaknya sangat berdekatan sekali dengan Kali Gendong. Dan saat ini telah ditemukan 3 jenazah dalam satu rumah ini, di mana juga ada jenazah yang saat ini sudah dievakuasi, jenazah seorang ibu yang tengah merengkuh anaknya, dan kondisi badannya memang sudah hancur dan juga hangus karena terkena lahar panas. Bahkan proses evakuasinya juga berlangsung sangat sulit, sehingga karena timbunan lahar akhirnya pihak tim SAR harus menggunakan bambu-bambu untuk mengangkat tubuh korban dari dalam tanah. Pemirsa, desa Gading Cakringan Sleman ini kini menjadi saksi sejarah keganasan Gunung Merapi. Dapat Anda lihat, semuanya habis luluh lantah terbakar oleh lahar pijar yang dimuntahkan oleh Merapi dan juga hembusan awan panas.
Anak-anak coba, tadi video tahun berapa? Betul, 2010. Wah, Ibu mau cerita sedikit nih. Waktu itu Ibu duduk di bangku kelas 2 SMP anak-anak. Nah, Ibu ini sudah datang ke sekolah. Kemudian tiba-tiba ada gempa bumi anak-anak. Dan Gunung Merapi meletus. Lalu awan panas kan mulai keluar tuh dari Gunung Merapi. Nah, menyebabkan hujan abu anak-anak. Jadi terlihat gelap seperti itu. Nah, kemudian sekolah memutuskan untuk memulangkan murid-muridnya. Nah, sampai di rumah Ibu kaget. Ternyata rumah Ibu ini sudah tertutup dengan hujan abu anak-anak. Di halaman sudah penuh dengan hujan abu, atap rumah penuh dengan hujan abu. Ibu sangat ketakutan anak-anak. Nah anak-anak, semoga Merapi tetap aman ya. Dan jika Tuhan berkehendak, kalau memang Merapi harus meletus, semoga lingkungan di sekitar Merapi itu tetap aman warganya. Dan semoga anak-anak Ibu tetap terlindungi. Amin. Nah, tapi anak-anak jangan terlalu khawatir ya. Jangan khawatir yang berlebihan. Oke, anak-anak? Oke, sekarang waktunya anak-anak mengamati gambar berikut. Nah, anak-anak coba amati gambar berikut. Apa anak-anak yang kalian lihat pada gambar itu? Ya, ada yang melihat gunung, betul, itu gunung anak-anak. Kemudian ada laharnya dan ada awan panasnya, betul. Anak-anak, kira-kira ini peristiwa apa ya? Oh, peristiwa meletusnya gunung berapi. Oke, benar ya Mas Deta ya? Oke, nah anak-anak, dari gambar dan video yang kita simak tadi, anak-anak bisa loh membuat sebuah teks eksplanasi. Ya tidak? Iya benar. Nah dalam membuat teks eksplanasi, pertama tuh kalian tentukan terlebih dahulu topik yang akan dibahas. Nah kadang-kadang kalau dari video ini dan gambar ini, kira-kira apa topik yang kalian bahas? Ya benar, mengenai gunung berapi. Coba kalau kalian membuat judul dari video dan gambar ini, kira-kira judulnya apa? Oke, Mbak Atika, gunung berapi judulnya. Kemudian Mbak Lintang judulnya? Oh, peristiwa meletusnya gunung berapi. Oke, ada yang lain? Oh, Mbak Rifa, Gunung Merapi. Oh, Gunung Merapi, baik, boleh. Kemudian dalam membuat teks eksplanasi, jangan lupa mengenai struktur teks eksplanasi atau teks penjelasan. Apa strukturnya? Ayo. Yang pertama. Iya, betul, pernyataan umum. Kemudian yang kedua, deretan penjelas. Betul. Lalu yang ketiga, iya, pintar sekali, kesimpulan atau interpretasi. Jadi seperti ini anak-anak, langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Nah, dalam menulis teks eksplanasi ini ada beberapa langkah anak-anak. Yang pertama, anak-anak dapat menentukan pokok yang akan dibahas. Kemudian mencari informasi tentang hal yang akan kamu bahas. Nah, kemudian buatlah pernyataan umum tentang hal yang kamu bahas, lalu kembangkan menjadi sebuah paragraf. Kemudian berikan informasi tambahan atau deretan penjelas tentang pernyataan tersebut. Dan yang terakhir, anak-anak dapat memberikan kesimpulan. Nah, anak-anak, dari gambar tadi dan video tadi dapat dibuat sebuah teks eksplanasi atau teks penjelasan, betul. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari teks eksplanasi atau teks penjelasan. Disimak ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan membacakan paragraf pertama dari sebuah teks eksplanasi. Disimak ya anak-anak.
Gunung meletus adalah sebuah bencana alam yang diakibatkan oleh meletusnya gunung berapi. Gunung berapi bisa meletus sewaktu-waktu. Lahar yang dikeluarkan oleh gunung berapi berbeda-beda. Ada yang menyemburkan lahar panas, ada juga yang mengeluarkan lahar dingin berupa lava dan material-material lainnya. Nah, pada paragraf ini merupakan pernyataan umum dari sebuah teks eksplanasi. Sekarang, Ibu akan membacakan paragraf kedua dari teks eksplanasi. Gunung berapi yang masih aktif bisa meletus kapan saja. Penyebab terjadinya gunung meletus adalah ekstrusi magma, yaitu kegiatan magma yang telah mencapai permukaan bumi. Gunung meletus biasa terjadi di daerah-daerah dataran tinggi, di mana ada gunung berapi di sekitarnya. Gunung meletus juga bisa disebabkan oleh gempa bumi atau seisme. Nah, ini merupakan deretan penjelas dari teks eksplanasi. Nah, sekarang Ibu akan membacakan paragraf ketiga atau paragraf terakhir dari teks eksplanasi. Peristiwa alam gunung meletus ini tidak terjadi secara berulang-ulang. Jadi, jangan takut atau khawatir berlebihan jika tinggal di daerah sekitar gunung berapi. Kenali saja gejala-gejala bencana alam ini supaya bisa menyelamatkan diri sewaktu-waktu dan jangan lupa selalu meminta pertolongan Tuhan. Nah, ini merupakan interpretasi atau kesimpulan dari sebuah teks eksplanasi anak-anak. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan bagaimana membuat teks eksplanasi? Oke, sepertinya sudah paham semua ya. Nah, coba sekarang anak-anak ringkaslah teks eksplanasi yang Ibu tampilkan barusan, oke? Ibu beri waktu 7 menit, apakah cukup? Oke, sepertinya cukup ya. Selamat meringkas anak-anak. Bagaimana anak-anak, apakah sudah selesai meringkasnya? Oke, sudah ya. Anak-anak, kalian sudah meringkas nih, berarti kalian tahu kan bagaimana cara meringkas teks eksplanasi? Coba Mbak Atika, tadi cara pertama bagaimana? Oh, Mbak Atika membaca secara keseluruhan terlebih dahulu ya teksnya. Betul, kemudian cara selanjutnya? Oh, mencari gagasan utama pada setiap paragraf, betul. Anak-anak dapat menentukan poin penting ya pada sebuah paragraf. Kemudian, yang ketiga caranya membuat kerangka teks. Oke. Nah, anak-anak bisa menggabungkan poin-poin penting pada setiap paragraf tadi anak-anak. Lalu, anak-anak dapat memperbaiki kalimat-kalimat tersebut dengan kalimat yang efektif dan kosakata baku. Dan anak-anak bisa menggunakan bahasa sendiri. Pintar sekali anak-anak Ibu ini. Selanjutnya, Ibu akan meminta kalian untuk mengerjakan LKPD 1 dan LKPD 2. Anak-anak, pada LKPD 1 itu terdapat sebuah teks, yaitu teks eksplanasi atau teks penjelasan. Nah, pada LKPD tersebut nanti anak-anak diminta untuk membentuk kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 3 orang siswa. Nah, anak-anak mau kelompoknya dibentuk sendiri atau Ibu yang membentukkan? Oke, Ibu saja ya. Oke, nanti nama kelompok akan Ibu tuliskan melalui WhatsApp group. Nah, dari teks itu anak-anak diminta untuk meringkas sebuah teks penjelasan tersebut. Dan kalian dapat melakukan diskusi bersama kelompok kalian. Nah, tugas ini kalian kerjakan di buku tugas, kemudian difoto hasilnya, dan dikirimkan melalui WhatsApp group. Paham anak-anak? Oke. Nah, sedangkan untuk LKPD kedua nanti ada 3 buah gambar anak-anak. Nah, itu ada gambar gunung Merapi, gunung berapi, kemudian ada gambar seplika dan ada gambar sampah ya.
Nanti dalam kelompok, anak-anak memilih salah satu gambar saja. Nah, dari gambar tersebut, anak-anak dapat membuat sebuah teks eksplanasi atau teks penjelasan. Nah, caranya bagaimana? Nanti kalian diskusikan apa saja yang akan kalian tulis di dalam teks itu. Namun, anak-anak menuliskan teks eksplanasi secara individu. Begitu anak-anak, apakah paham? Oke, nah tugas ini juga dikerjakan pada buku tugas. Setelah itu kalian foto hasilnya dan kalian kirimkan melalui WhatsApp group. Nah, jangan lupa untuk melakukan konfirmasi apabila kalian sudah mengirimkan tugas. Dan setelah itu, anak-anak akan diminta untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan kalian. Siap anak-anak? Oke, sekarang saatnya anak-anak mengerjakan LKPD 1 dan 2. Selamat mengerjakan. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua ya mengerjakannya? Oke, sekarang waktunya anak-anak untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Siap anak-anak? Oke, presentasi yang pertama ini untuk LKPD 1 ya anak-anak. Ayo, siapa yang ingin mempresentasikan yang pertama? Oke, Mbak Rifa silahkan. Baik, terima kasih Mbak Rifa. Selanjutnya, Mbak Lintang, silahkan Mbak Lintang. Oke, terima kasih Mbak Lintang. Nah, dari beberapa anak yang sudah presentasi ini, jawabannya sudah pintar-pintar ya. Anak-anak meringkas dengan baik dan benar. Nah, anak-anak tadi cara meringkasnya bagaimana? Pasti dengan ya betul, dibaca terlebih dahulu secara keseluruhan. Kemudian dicari poin-poin pentingnya, baru disusun sebuah kalimat. Iya betul, pintar anak-anak ibu. Nah sekarang waktunya presentasi untuk LKPD ke-2. Ayo siapa yang ingin presentasi yang pertama? Kelompoknya Mas Fajar, boleh silahkan. Siapa yang presentasi? Mas Fajar sendiri. Oke, baik. Silahkan Mas Fajar. Baik, terima kasih Mas Fajar. Selanjutnya, Mas Deta, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Deta. Nah, tadi ada yang menceritakan mengenai setrika ya? Ada yang memilih gambar setrika. Oke, tadi cerita mengenai apa itu setrika, betul. Kemudian cara penggunaannya, oke boleh. Pintar sekali anak-anak ibu. Dan tadi juga ada yang cerita mengenai sampah, betul. Menceritakan apa itu sampah, kemudian diceritakan jenis-jenis sampah juga, kemudian cara mengolah sampahnya, dan bahkan diberi kesimpulan jangan membuang sampah sembarangan. Oke boleh. Pintar-pintar ya anak ibu dalam membuat teks eksplanasi atau teks penjelasan ini. Nah tadi anak-anak juga sudah benar ya dalam membuat teks eksplanasi. Kalian sudah menggunakan struktur teks eksplanasi. Yang pertama tadi pernyataan umum, betul. Lalu yang kedua deretan penjelas, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja? Ya, betul, kita sudah meringkas teks eksplanasi dan membuat sebuah teks eksplanasi. Sekarang, Ibu akan menuliskan kesimpulan pembelajaran melalui ketikan ya anak-anak. Anak-anak, Ibu mohon untuk menuliskan pada buku catatan. Siap anak-anak? Coba yang pertama, langkah-langkah meringkas teks eksplanasi bagaimana? Ya benar, langkah pertama yaitu membaca keseluruhan teks. Nah setelah itu mencari gagasan utama atau menentukan poin penting pada setiap paragraf. Dan yang ketiga bagaimana anak-anak? Betul, membuat kerangka teks, yaitu dengan menggabungkan poin-poin penting tadi menjadi sebuah paragraf. Dan yang terakhir, memperbaiki paragraf sesuai kalimat efektif dan kosakata baku. Nah, anak-anak dapat menggunakan bahasa anak-anak sendiri. Nah, kita juga sudah tahu mengenai cara menulis teks eksplanasi. Ada beberapa langkah kan tadi anak-anak?
Iya, betul. Coba langkah pertama apa? Ya, menentukan pokok yang akan dibahas. Yang kedua, carilah informasi tentang hal yang akan kamu bahas. Kemudian yang ketiga, buatlah pernyataan umum tentang hal yang kamu bahas, lalu kembangkan menjadi paragraf. Yang keempat, berikan informasi tambahan atau deretan penjelas tentang pernyataan tersebut. Yang kelima, berikan kesimpulan. Nah, dalam membuat itu, jangan lupa mengenai struktur teks eksplanasi. Pinter anak-anak ibu. Selanjutnya, anak-anak mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi dapat dikerjakan melalui Google Form dengan link. Selanjutnya, anak-anak diminta untuk mengisi lembar refleksi. Nah, lembar refleksi ini dapat diunduh melalui WhatsApp group. Isi dari lembar refleksi ini seperti hari ini anak-anak sudah belajar apa, kemudian materi apa yang anak-anak belum pahami, materi apa yang anak-anak sudah pahami, dan bagaimana perasaan anak-anak terhadap kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, Ibu mau bertanya nih satu hal, bagaimana perasaan anak-anak terhadap pembelajaran hari ini? Coba Mbak Atika. Wah, Mbak Atika senang dengan pembelajaran hari ini. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak juga harus mengisi penilaian sikap atau penilaian proses pada pembelajaran kali ini dengan link. Nah, Ibu juga meminta bantuan orang tua kalian untuk mengisi penilaian sikap ataupun penilaian proses selama pembelajaran. Diisi dengan link. Pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Ada yang ingin memimpin doa penutup? Baik, Mbak Lintang, silahkan. Ayo anak-anak, sikap siap berdoa. Yuk, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Lintang sudah memimpin doa penutup. Anak-anak, Ibu selalu mengingatkan untuk selalu menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Anak-anak juga jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi agar anak-anak tetap sehat. Semoga kita semua terhindar dari virus corona dan penyakit-penyakit yang lain. Anak-anak, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Dadah! Demikian video peer teaching dari saya. Terima kasih.